Baik, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan ya, saya jawab yang sebisa-bisanya ya. Apakah Indonesia itu negara Islam? Ya tinggal fatwanya sih ya kan, nas-nas kita itu banyak ya. Kalau nas yang ada di dalam, yang sering dikutip dalam, karena ada Darul Islam itu apakah soal otoritas ataukah Darul Islam itu soal hukum-hukum yang lain ya. Misalnya hukum yang lain itu kayak gini ya. Kalau ada orang mati di Indonesia tidak ketahuan jenisnya, apakah muslim atau tidak muslim, ini kalau dihukum ini bukan Darul Islam ya repot ya. Mesti kita akan menyebutnya ini Darul Islam. Karena ya ini yang namanya tetap muslim. Nah, dalam hal ini itu tinggal pertanyaannya ini dimaksudkan untuk apa? Soal hijrah, nas-nas yang saya baca di dalam fatwa-fatwa yang ada di Saudi, nanti saya akan bandingkan dengan nas yang saya baca di Al-Azhar, karena itu dua nas yang berbeda dan gaya berpikir yang berbeda ini ya, dan orang yang dihadapi itu memang berbeda. Apalagi kalau kita nanti ngambil nasnya Yaman, oh malah lebih menarik lagi itu menurut saya Yaman itu, karena Yaman itu nasnya ada di Islam. Ya. Ya. Nah kalau Darul Islam itu dalam perspektif Saudi itu mensyaratkan sesuatu yang berat, tidak hanya sekedar ditempati oleh Islam, tapi hukum Islam itu benar-benar berlaku. Wah itu berat sekali, itu berat sekali. Jadi mukadimahnya itu sudah bilang gitu, tidak hanya sekedar ditempati, tetapi juga hukumnya itu harus berlaku, sehingga sah untuk disebut sebagai Darul Islam. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu tidak Indonesia tapi Batavia, bunyinya Batavia. Dan menurut dugaan saya ya, dan saya kayaknya dulu itu pernah buka gitu loh, tidak hanya sekedar dugaan, buku-buku yang lain itu sejarah fatwa ini seperti apa. Itu ada pertanyaan masuk ke Mufti Yaman, apakah Indonesia di bawah kekuasaan Belanda itu apakah Darul Islam ataukah Darul Kufri? Itu kayaknya itu ya, berkaitan dengan hijrah. Kalau itu disebut dengan Darul Kufri, maka orang Yaman tidak boleh hijrah ke Indonesia. Tapi kenyataannya kan orang hijrah kan berdatangan terus orang Yaman ke Indonesia itu meski di bawah kekuasaan Belanda. Karena itu jawabannya tetap saja dalam Bughyah itu Batavia adalah Darul Islam, yang itu segera dipahami oleh orang Yaman. Oh hijrah ke Indonesia itu hukumnya boleh karena ini adalah ini. Berbanding dengan fatwa, makanya fatwa Mekah itu meresahkan banyak orang. Kenapa? Karena sejumlah negara itu disebut tidak negara Islam, maka hijrah ke sana itu hukumnya haram. Maka sebagian fatwa itu menyatakan bagaimana hukumnya hijrah ke Amerika menjadi dosen, menjadi apa, itu hukumnya jadi haram. Harus kembali kamu, itu Darul Kufri. Nah kalau misalnya fatwanya itu fatwanya Al-Azhar, itu mukadimahnya itu sudah menarik. Mukadimahnya aja udah lentur. Darul Islam dan Darul Kufri itu ijtihad para ulama. Yang lebih bisa menentukan itu adalah orang lain, dia bisa Darul Islam atau Darul. Kalau musuhi saya ya namanya Darul Harbi, kalau enggak musuhi ya biasalah negara. Terus lagi adalah fatwa susulan, namanya Ad-Daulah Al-Murakabah. Wow, agak-agak rumit gimana, dan saya senang dengan kalimat ini. Dan ini selalu saya promosikan fatwa ini. Ada itu tidak Darul Islam, tidak Darul Islam, namanya Dar Al-Murakabah. Dan itu sudah ada sejak zaman Ibnu Taimiyah. Jadi namanya kalau misalnya menyebut sejumlah negara yang masyarakat itu 50-50, yono Islame, yono kafari ora jelas, iki nganggu hukum apa, iki apa, itu namanya Darul Murakabah. Setengah Islam, setengah orang Islam. Itu kayaknya lebih menarik gitu kan. Itu. Dan Indonesia itu
ketika Basul Masail tahun 1934 atau 32 di Kalimantan, pertanyaan yang sama diajukan, itu ngambil fatwanya dari Yaman. Indonesia itu negara Islam apa tidak? Jawabannya Indonesia itu negara Islam, negaranya negara Islam, Darul Islamin, itu fatwa resmi Basul Masail Nahdlatul Ulama. Ketika ditanya Indonesia di bawah Belanda itu Darul Islam ataukah tidak, jawabannya adalah Darul Islam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pegawai-pegawai keagamaan yang diangkat oleh Belanda itu sah apa tidak? Jawaban NU sama, hukumnya sah. Jadi kalau ada perempuan tidak punya wali, walinya adalah wali yang diangkat oleh Belanda. Berarti Belanda sah? Iya sah. Karena itu Syaukah yang punya kekuasaan kan dia. Mau apa? Dia yang punya kekuasaan. Tapi bukan berarti mau mendiamkan dia, itu namanya darurat. Kalau suasananya nggak darurat ya harus dilempar. Itu Belanda itu. Nah, pertanyaan berikutnya itu misalnya ya, ini kalau kita melihat model fikih-fikih ini ya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pimpinan lurah yang baik? Ya tentu syaratnya ya begitulah, orangnya harus adil, orangnya harus ini itu kan. Bagaimana hukumnya memimpin pemimpin yang baik? Ya wajib, nggak boleh kelihatan fasik kok dipilih, ya carilah yang adil. Tapi kalau sudah jadi sah apa enggak? Nah itu kan pertanyaannya. Ya jawabannya ya sah, wong udah jadi mau apa? Wong dia yang dapat SK, ya jadi, ya sah. Mau nyalonkan diri, mau dicalonkan, kalau dia dipilih itu hukumnya adalah sah. Tapi kalau kebetulan kok tiba-tiba punya pemimpin kok bisa nggak genah kabeh, yang salah yang milih. Kenapa kok digadikan dengan uang 5.000? Kan gitu itu masalahnya itu. Tapi kalau sudah jadi sah atau tidak? Ya sah. Kami Basul Masail wilayah ini 2 kali saya Basul Masail wilayah ini ya hukumnya sah. Saya Basul Masail ini di Jombang ya sah. Pernah Basul Masail di Jakarta yang menghukumi hukumnya adalah apa? Ketika, jadi ada hukum ketika sudah jadi dan ketika belum jadi. Kalau belum jadi cari yang adil. Tapi kalau sudah jadi ya siku gelem gak gelem mbok pilih. Itu. Tidak sahkan itu berat. Tanda tangannya ora sah. Engko untuk bantuan ora sah. Siapa yang mau? Kan tanda tangannya siapa itu? Ya itu bupati yang nggak begitu genah itu yang nanda tangani ya. Itu ya nggak sah gimana? Ya sah. Kalau sudah diangkat sah, tapi kalau sebelum diangkat harus diupayakan yang baik. Itu. Nah kemudian itu kemana-mana soal Darul Islam dan tidak itu. Nah karena itulah fatwa Al-Azhar itu karena selalu berhubungan dengan mufti. Karena Al-Azhar itu menjadi rujukan orang-orang Eropa yang mukim di sana itu masalahnya. Kalau di Saudi itu kan merem, pokoknya hukumnya gini udahlah saya omongkan, nggak peduli nanti hasilnya kayak apa. Dan itu yang sebetulnya salah satu halakoh itu kan bunyinya itu halakoh itu kan gini tuh, yang saya pahami itu. Kita itu kalau Basul Masail, kalau kita mau menentukan sebuah masalah itu tidak hanya berpikir tentang benar dan tidak, tetapi berpikir apa hasil peradabannya. Misalnya perempuan dilarang pergi sendirian tanpa mahram, hasil peradabannya akan seperti apa? Ibu-ibu yang jadi guru apa harus kalau belajar itu diterno bojone terus? Apa ya ora mumet? Misalnya seorang perempuan yang kemudian mau sekolah ke luar negeri, beasiswanya cuma 1 dan itu sangat dibutuhkan di Jepara, karena di Jepara itu tidak ada perempuan yang jadi dokter kandungan. Padahal hukum fikihnya dokter kandungan itu hukumnya adalah wajib. Saya punya anak 3, selalu kalau istri saya hamil itu mumet nyari dokter kandungan yang perempuan. Kadang-kadang ora ketemu, aduh diapakno bojoku gitu, itu mumet. Nah ketika kita menfatwakan ini boleh enggak pergi dan tidak, itu jangan hanya berpikir haram dan tidak, tetapi mbok dicari akan
menentukan hasil seperti apa, kamu memfatwakan itu hasilnya apa. Bayangkan fatwa Saudi itu yang mengatakan itu darul kufri, tidak boleh hijrah ke sana, sekian dosen, dan itu bermanfaat bagi muslim Amerika. Kok tiba-tiba fatwanya itu darul kufri hanya berdasarkan A dan B. Nah, maka dicari nas-nas yang kemudian mengenakkan orang muslim di sana bisa berdakwah dan hasilnya positif. Itu dalam hal tertentu bisa melakukan lobby bandingan dengan Yahudi ketika persoalan Palestina. Presiden Amerika punya konsultan muslim. Itu berkat fatwa-fatwa yang lebih ringan di wilayah-wilayah ini. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kita pikirkan. Ini soal apa namanya? Ini ya. Standar NU dalam demokrasi. Ad-demokratiyat, kita kan sering disampaikan begini, ad-demokratiyah laisa demokratiyatun wahidah walakin demokratiyat. Jenis demokrasi itu tidak satu, jenis demokrasi itu banyak. Kita tidak kepingin demokrasi di Indonesia itu tiba-tiba melegalkan laki-laki kawin dengan laki-laki gitu ya, itu melbune piye toh tabrakan. Iku piye iku. No, lah makanya kita kasih rambu-rambu institusinya, apanya itu. Bahkan di Mesir itu yang institusinya bunyi institusi di Mesir itu begini, Al-Quran was sunnah al-masdar ar-ro'isi litasy'. Al-Quran dan sunnah adalah sumber utama, bukan masdarun ro'isiyun. Itu pernah debat di Mesir hanya karena mau membuang al. Itu pasti itu ahli apa Alfiya Ibnu Malik itu pasti itu. Yang satu kepengen membuang alnya menjadi masdarun ro'isiyun, yang satu tidak boleh membuang alnya, bunyinya tetap harus al masdar ar-ro'isi, dan itu menang al masdar ar-ro'isi. Demokrasi apapun di Mesir itu tidak akan bisa menghilangkan konstitusi ini kecuali orangnya sudah berubah. Indonesia itu tetap akan Pancasila, agama tetap selama agama-agama di Indonesia itu bilang LGBT itu enggak boleh, enggak akan bisa berubah. Kecuali kemudian namanya ad-demokratiyah laisat demokratiyatan wahidah, tapi demokratiyat. Indonesia punya demokrasinya, NU saya kira juga punya demokrasinya. Walaupun tidak, NU demokrasinya kepinginnya calon bupati itu tidak langsung misalnya, atau yang presiden atau yang tidak apa itu ya, usulan-usulan NU itu ya. Gubernur tingkat satu itu tidak apa? Tidak langsung. Itu kan bagian dari upaya-upaya bahwa demokrasi ini mau diperbaiki. Madurutnya banyak yang mana gitu ya. Itu tapi ya mungkin masih kalah gitu. Tapi kita pastikan bahwa demokrasi itu tidak hanya satu yang kira-kira kemudian tidak maslahat untuk banyak orang, ya kita coba untuk perbaiki mana yang tapi bahwa demokrasi itu kemudian dihilangkan sama sekali, maka kalimat demokrasi itu perlawanannya itu adalah tirani, terus apalagi gitu yang serem-serem itulah pokoknya itu, yang serem-serem itu. Nah tentu kalau wilayah ini Pak Kiai Rumadi dan Kiai Nasrullah akan lebih banyak bicara tentang itu. Ini saya cerita tentang ini wilayah-wilayah apa namanya fikihnya itu mungkin saya agak bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau detail-detail demokrasi mungkin bisa dijelaskan Pak Rumadi sama Kiai Nasrullah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Romo Yai Abdul Ghafur Maimun.